selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam hal apapun, dalam bidang apapun. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan tema yang menarik untuk diperbincangkan, tentu saja dengan narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Nah, pemirsa, malam hari ini kita berbincang-bincang dengan tema sinergi sawit dan masyarakat terjalin. Kali ini saya bersama dengan Dr. Insinyur Haji Muchtar Tanung, SEMM, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP GAPKI. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di ujung sambungan virtual kita malam hari ini. Pak, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kemarin kita sudah berbincang-bincang juga dengan Asosiasi Petani Sawitnya. Kita juga mendengar keluhan, kendala, kemudian program ke depannya seperti apa. Karena mengingat sawit salah satu primadona tanaman di Indonesia. Nah, malam hari ini kita berbincang-bincang bagaimana sih persawitan ini dari sisi para pengusahanya. Pemirsa, untuk lebih jauh kita berbincang malam hari ini, saya Olivia Teja akan memandu jalannya talkshow pada malam hari ini. Baik, Pak Ketua, bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih tugas, pokok, fungsi dari teman-teman yang tergabung di dalam GAPKI ini? Nggak jelas soalnya Mbak. Bisa ulangi, nggak jelas suaranya gitu. Oke, saya ulangi. Apa Pak yang menjadi tugas pokok dari teman-teman yang tergabung di dalam GAPKI ini? Masih belum bisa mendengar? Masih belum. Bagaimana Pak? Baik. Bagaimana Pak? Selamat malam ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, yaitu menghimpun para pengusaha atau perusahaan kelapa sawit untuk bersama-sama bisa saling tukar menukar informasi, saling bisa bahu-membahu untuk mengembangkan kelapa sawit di Indonesia ini. GAPKI yang tergabung, kemudian di mana saja sebaran mereka ini Pak? Baik, jadi GAPKI ini hampir seluruh di Indonesia ya. Jadi kalau untuk di Sumatera itu hanya Lampung saja yang belum ada GAPKI-nya. Dan itu pun juga sudah dalam proses pembentukan. Kemudian untuk Kalimantan itu hampir semua provinsi termasuk Kalimantan Utara itu sudah terbentuk GAPKI. Kemudian untuk Sulawesi itu juga ada GAPKI dan di Irian ya, di satu pulau. Sulawesi juga satu pulau, kecuali di Jawa ya, yang tidak ada karena memang hampir tidak ada sawit yang ada di sini. Terima kasih. Oke, Pak, kalau dari referensi yang saya baca, untuk Kalteng sendiri itu nomor 3 Pak, terbesar sawitnya di Indonesia. Kemudian untuk tutupan sawitnya nomor 4 Pak. Nah, yang membedakan antara dia nomor 3 terbesar di Indonesia dengan tutupan itu sendiri apa Pak? Baik, jadi begini. Kalau di data kami sebenarnya kalau luas total ya, luas total kebun sawit itu ya terluas itu di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat, kemudian kedua itu adalah Kalimantan Tengah. Kalau Kalimantan Barat itu sekitar 2,1 hektar, kemudian Kalimantan Tengah itu sekitar 1,8 juta hektar. Demikian saya sampaikan.
Oke, Pak, manfaat dari teman-teman itu sendiri ketika dia bergabung di dalam asosiasi ini apa, Pak? Oh gini, GAPKI itu menjadi persyaratan itu harus punya kebun. Jadi harus punya kebun untuk bisa menjadi anggota, minimal 200 hektar untuk skala PT. Kemudian untuk pembentukan cabang baru atau provinsi itu minimal 20.000 hektar. Itu sudah menjadi SOP untuk pembentukan cabang. Kalau dari sisi kualitas atau grade-nya sendiri, Pak, adakah ditetapkan oleh teman-teman GAPKI, misalnya pengusaha ini dia khususnya grade-nya ini, kemudian yang pengusaha di sebelah sini, atau rata semua, Pak? Oh tidak, persyaratan itu umum saja, bahwa yang bisa menjadi anggota GAPKI adalah yang sudah mempunyai hak guna usaha, ya, jadi yang sudah punya alas hak yang jelas. Itu syarat utama untuk menjadi anggota GAPKI. Oke, Pak, sulit nggak sih, Pak, kalau untuk mendapatkan sertifikat, kemudian mendapatkan seperti Bapak tadi katakan haknya supaya bisa bergabung dengan asosiasi ini? Sebenarnya tidak. Tinggal kemauan daripada perusahaan itu apa mau apa tidak bergabung ya. Karena sebenarnya di GAPKI itu di sinilah wadah kita ya untuk bisa sama-sama memperjuangkan sawit, kita bisa mengakses informasi-informasi terkait daripada kaitan sawit. Jadi perusahaan apapun juga sebenarnya sangat diharapkan untuk bisa jadi anggota. Nah, sebagai satu gambaran bahwa seluruh Indonesia itu ya yang baru menjadi anggota GAPKI itu baru sekitar 3,7 hektar dari luas kebun 12,6 juta hektar. Kira-kira baru sekitar 30% lah ya. Pemilik perusahaan kebun itu yang menjadi anggota GAPKI. Kita pun menghimbau agar mereka itu bisa menjadi anggota GAPKI sehingga kita bisa saling tukar menukar satu draft langkah untuk bahasa dan apa segala macam untuk kaitannya dengan perkara persawitan. Pak, kemarin juga kita sudah ngobrol sedikit nih dengan teman-teman yang mengayomi petani sawit. Sekarang itu kan replanting atau peremajaan. Nah, dari anggota GAPKI ini sendiri yang sudah menerapkan itu berapa persen, Pak? Baik, begini, kita harus lihat dulu dasar peremajaan. Jadi peremajaan kelapa sawit itu adalah melakukan replanting. Replanting ini syaratnya itu adalah bahwa ke tanaman masyarakat atau tanaman perusahaan pun itu setelah berumur minimal 25 tahun itu menjadi persyaratan ya, untuk bisa melakukan replanting ya. Minimal 25 tahun, artinya satu siklus di dalam budidaya kelapa sawit itu sendiri. Seberapa besar pengaruhnya, Pak, ketika sawit ini sendiri tidak dilakukan peremajaan? Dari segi kualitas, kemudian dari segi lingkungan hidupnya seperti apa? Oh baik, jadi begini, kalau kita bicara soal kualitas, tentu kan nanti akan kita mengacu kepada output atau hasil yang kita bisa peroleh. Tentu mengharapkan bahwa kebun itu paling tidak bisa memberikan hasil TBS per bulannya itu katakanlah kalau untuk tingkat petani itu 1,5 ton per bulan per hektar itu ya sudah normal ya. Tapi kalau di perusahaan itu 2 ton per hektar per bulan pun juga kita masih menganggap itu masih kurang. Karena apa? Karena penerapan GAP ya. Jadi good agriculture practice-nya itu sangat intens di perusahaan. Nah, kita berharap bahwa di petani pun juga, masyarakat pun juga paling tidak bisa menerapkan itu, paling tidak mendekati apa yang dilakukan oleh perusahaan kaitannya dengan pembudidayaan kelapa sawit. Pak,
kalau untuk pengiriman sawit keluar, kemudian di sektor hilir, mereka menetapkan grade-nya tidak, Pak? Atau apapun adanya buah segar, tandan buah segar ini mereka terima terus, Pak? Jadi begini, kalau kita bicara kualitas di hilir, itu sangat ditentukan oleh kualitas di hulu, ya. Nah, kualitas di hulu itu paling tidak bahwa TBS yang akan diolah, yang masuk pabrik itu betul-betul TBS yang sudah matang, ya, sudah masak dengan baik. Dan pengirimannya pun juga itu tidak dari panen sampai masuk ke pabrik itu tidak boleh lebih daripada 24 jam. Bila mana lebih daripada 24 jam, maka FFA-nya atau free fatty acid atau asam lemak bebas itu akan naik. Itulah nanti yang akan mempengaruhi kualitas. Untuk CPO, ya, itu ditetapkan bahwa maksimal 5%. Ya, jadi kalaupun misalnya itu bisa kita lakukan pengiriman TBS ke pabrik itu dalam waktu katakanlah 12 jam, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa memperoleh kualitas itu bisa sampai di bawah 3,5 FFA-nya. Gitu. Nah, kemudian kalau ada kasus seperti itu, Pak, kan kendala di jalan ini banyak, Pak. Dari teman-teman pengusaha sawit ini, dari tempat pengepul sampai yang membutuhkan sawit lah, anggap aja seperti itu. Nah, ketika ada penurunan grade, kemudian seperti apa nominal yang didapat oleh teman-teman otomatis kan menurun juga, Pak? Ya. Kita bicara sejatinya, ya. Idealnya itu sebenarnya adalah petani itu langsung mengirim atau mengantar TBS-nya itu ke pabrik, sehingga jeda waktu itu betul-betul bisa mencapai kurang daripada 24 jam. Kalau 24, kalau misalnya melalui, mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa. Kalau misalnya melalui namanya pengepul atau apa namanya lagi, distributor lah ya. Nah, itu atau apalagi istilahnya tuh tengkulak, Pak. Tengkulak, ya maaf, aduh, ini tengkulak. Itu artinya begini, TBS itu kan dia kumpul, nanti pada saat mencapai jumlah baru dia kirim. Artinya bahwa tidak menutup kemungkinan dia bisa melewati 24 jam atau bisa nginap. Itu TBS baru dia bisa kirim ke pabrik. Dan kedua, ini juga sangat merugikan perusahaan atau pabrikan karena dia akan mencampur TBS yang ada dari masyarakat yang ada. Jadi kan begini, kualitas TBS itu kan akan beda. Tanaman yang berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, sampai sekitar 10 sampai 20 yang stabil, itu akan beda rendemennya. Rendemen. Nah, inilah yang kadang-kadang sebenarnya orang mengatakan bahwa kenapa TBS masyarakat itu kok rendemennya lebih rendah daripada perusahaan, karena tidak homogennya TBS itu yang ditata-niagakan. Tidak homogen. Lain dengan misalnya kalau ya, makanya saya katakan tadi, kalau memungkinkan itu idealnya petani sendiri itu yang mengantar. Kalau petani itu mau mengantar, artinya dia menggunakan kelompok tani. Artinya bahwa satu kelompok itu paling tidak umur tanamannya, jenis tanamannya itu dia akan lebih homogen dibanding daripada dicampur dari sana sini. Seperti itu. Oke, saya tambah penasaran nih, Pak. Kan kalau usia tanaman 3 tahun, kemudian 4 tahun, dengan 10 tahun itu kan harganya juga beda, Pak. Harga TBS, harga CPO-nya, kemudian harga inti dari sawit itu sendiri. Nah, Bapak tadi bercerita ketika itu digabung. Nah, ini kan repot, Pak. Apakah bisa teman-teman di pabrikan ini memilah, Pak? Atau langsung ya sudah, karena sudah terlanjur jadi satu aja gitu, Pak? Nah, jadi begini. Makanya saya katakan tadi itu perlunya adanya pembinaan banyak kelompok tani. Jadi kan kalau satu kelompok tani berarti berasal daripada areal tertentu, tentu kan seragam. Nah, seragam kan.
Kenapa mesti harus dibedakan antara yang lebih umur 3 tahun, 4 tahun sampai 10 tahun ya harganya, karena memang rendemennya yang berbeda. Berbeda. Sedangkan dalam perhitungan harga TBS itu memang sudah dijelaskan sesuai dengan Permentan 01 ya, terbaru itu sudah dijelaskan bahwa umur 3 tahun itu rendemennya sekian, 4 tahun, 5 tahun. Jadi dasar rendemen itulah dipakai untuk menghitung harga yang berbeda itu. Pak, kalau sekarang harga CPO-nya kita berapa, Pak? Khusus untuk Kalteng nih. CPO. Kalau CPO itu kan nanti kan sudah digabung. Ya. Mau yang namanya 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, itu kan nanti digabung. Kemudian nanti kan dijual ya. Nah, di situlah biasanya jadi situlah biasanya kalau misalnya perusahaan itu punya rendemen sampai 22, 23, sedangkan petani yang campur-campur itu cuma hanya 18, 17, setelah digabungkan ya bisa menjadi 20. Kaitannya dengan harga CPO begini. Tata niaga CPO itu kita tidak bertransaksi seperti transaksi konvensional. Sesuka saya, sesuka kamu ya. Jadi cara menghitung harga CPO itu begini. Harga itu terbentuk di Rotterdam. Ya. Di Rotterdam itu harga terbentuk dalam bentuk CIF. Cost Insurance for Right. Artinya CPO itu sampai di Rotterdam dengan segala asuransi resikonya itu baru dinilai. Dari harga Rotterdam itulah kemudian ditarik ke Indonesia, kita pakai istilah terminal Belawan atau Dumai. Itu sudah bentuk FOB, Free on Board. Dianggap bahwa itu harga dinilai CPO itu naik di atas kapal. Artinya bahwa belum dibawa ke Rotterdam. Maka akan terkurangi oleh biaya transportasi antara Belawan sampai ke Rotterdam. Ya. Nah, bagaimana dengan daerah lain Indonesia? Jadi kalau misalnya katakanlah Kalimantan Tengah ya, pelabuhan apa yang ada di situ? Kalimantan Tengah yang paling katakanlah pelabuhan Kalteng ya. Iya, di Kumai ada Pak. Ya akan ditarik lagi nanti tuh harga dari Medan ke Kalteng. Jadi dihitung berdasarkan FOB Kalteng. Tentu akan dikurangi dengan biaya transportasi dari Kalteng ke Belawan. Nah, sehingga itulah membuat antara provinsi itu berbeda harga. Walaupun harga patokan sama dengan harga patokan Medan, kan FOB Medan. Saya kira seperti itu ya. Oke, jadi inilah Pak yang membuat harga tandan buah segar, harga CPO itu berbeda. Kadang kan petani ini dalam tanda kutip, loh kok berbeda? Apakah grade kami ini lebih rendah dari yang sana? Tetapi ketika kita melihat prosesnya ini, baru kita dapat benang merahnya kalau di sini. Ya. Oke, kita lanjut Pak. Tadi saya masih penasaran Pak, untuk CPO dan juga untuk tandan buah segar Kalteng berapa Pak? Yang kekinian? Waduh, saya terupdate itu mungkin 2.600 kali ya? Ya. Agak lumayan ya Pak naik? Agak lumayan kan? Itu kalau harga segitu kan, katakan begini. Kalau kita, itu sebenarnya berhitungnya tuh gampang, karena memang sudah ada patokan dari Dispun ya. Kalau katakanlah misalnya harga CPO itu FOB Kalimantan Tengah itu adalah harganya katakanlah 12.000 ya, 12.000 CPO, maka untuk menghitung TBS-nya itu, maka harga itu nanti dikali dengan rendemen ya, kernelnya juga dikali dengan rendemen. Nah ini ingat bahwa disinilah biasanya orang tidak paham. Karena kalau kita menghitung itu harga di setiap provinsi itu menggunakan rendemen tabel, rendemen yang sudah dibikin oleh Dirjen Bun. Jadi tentu ada dua hal. Kalau misalnya rendemen itu dibawa daripada tabel rendemen tabel, tentu kan berarti si penjual ini pasti akan rugi karena lebih sedikit CPO-nya dia peroleh daripada ya seharusnya. Demikian juga misalnya kalau dia lebih tinggi, ya kita akan mendapat keuntungan karena mendapat
CPO yang lebih banyak daripada yang dianukan dalam tabel Dirjen Bun itu. Jadi sebenarnya di sinilah peran pemerintah daerah itu betul-betul bukan hanya memandu, tapi harus bisa memahami betul roh daripada kerangka berhitung harga TBS. Seperti itu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita malam hari ini, sinergi sawit dan masyarakat terjalin. Masih bersama saya di ujung sambungan virtual dengan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum GAPKI dengan Bapak Haji Muhtar Tanung. Pak, kita lanjutkan yang sempat terputus. Baik. Dari catatan teman-teman di GAPKI, di tahun 2024 mundur ke belakang, konflik antara pengusaha sawit dengan masyarakat itu seperti apa, Pak? Apa saja? Kemudian bagaimana teman-teman ini mendorong untuk menyelesaikan konflik ini? Oke. Kita harus memahami itu dulu konflik ya. Konflik itu kan adanya dua pihak yang berbeda pandangan ya, tidak berbeda kepentingan, sehingga berbeda tujuan. Nah, kalau kita kembalikan kepada sawit, pada dasarnya sawit itu konflik yang muncul itu ada dua penyebab, ya. Pertama itu adalah persoalan lahan, kemudian adalah persoalan tanaman. Nah, dari dua variabel ini, kalau kita membuat grid, ya, kalau kita buat grid maka ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa orang atau siapapun ya, pihak yang memiliki tanah dan memiliki tanaman itu nggak ada masalah, ya kan? Lantas yang kedua, ada pihak dia punya tanah tapi dia tidak punya tanaman. Ini kan jadi konflik. Jadi konfliknya adalah bahwa kenapa lahan saya ditanami. Seperti itu. Grade ketiga hampir sama saja. Yang kedua, bahwa ada orang bukan tanahnya tapi ditanami, ya kan? Berarti dia punya tanaman tapi dia tidak punya tanah. Itu sebenarnya dua posisi ini kita bisa istilahnya negosiable lah ya. Bahwa yang merasa bahwa yang punya tanah itu ditanami orang, kan dia bisa beli tanamannya, bisa dihitung tanaman itu juga sebaliknya. Merasa bahwa yang dia tanami tanahnya orang, ya kan ada dua kemungkinan, apakah dia beli tanahnya itu atau tanamannya dibeli oleh sebelah. Yang paling masalah ini menjadi konflik di mana-mana ini adalah bukan tanahnya, bukan tanamannya, dia merasa bahwa dia yang punya gitu. Inilah konflik sebenarnya. Yang mempercayai bahwa tanah tidak punya, bukan punya dia, tanaman juga bukan tanaman dia, tapi dia merasa bahwa dia yang punya. Nah inilah di mana-mana seluruh Indonesia saya lihat ini ada saja oknum-oknum yang tega melakukan itu, mengaku punya dia, bukan lahannya dan bukan tanamannya. Saya kira itu penyebab munculnya konflik di masyarakat. Kalau seperti kasus di Kalteng sendiri, Pak, Bapak bahkan sempat ngomong pada saat dengan Pak Wakil Gubernur waktu pada saat itu. Saya catat nih, Pak, Ketua Bidang Hukum Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Muhtar Tanung mengharapkan Pemprov Kalteng mendukung keamanan dan kenyamanan sektor perkebunan sawit di Kalteng karena masih ada penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Bapak menyoroti di sini, inilah negara itu harus hadir. Nah, itu seperti apa Bapak menanggapinya? Ya.
Saya kira begini, kenapa itu orang berstatus sebagai penjara atau pencuri, bahasa kasarnya, karena dia ingin memiliki yang bukan punyanya. Itulah sebenarnya hakikat kenapa disebut dengan penjara. Kalau misalnya lahan tanamannya TBS itu adalah punyanya karena tanamannya, itu kan tidak penjara namanya, hanya mengambil kan, pemanen. Inilah sebenarnya yang terjadi. Pada saat itu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah ini harus bisa bijak dalam melihat ini, termasuk waktu itu kan hadir Pak Kapolda ya, bahwa ya yang namanya investor tentu kan mengharapkan adanya yang namanya kepastian hukum. Kepastian hukum artinya begini, bahwa apa yang menjadi alas haknya, kalau memang itu sah menurut negara, itu harus diakui, harus bisa dilindungi sebagai suatu itu hak milik ya. Tentu di sini bahwa kenapa bisa muncul itu konflik-konflik, kan itu kan persoalan sosial ya. Jadi terkadang di lapangan itu apa namanya, munculnya orang-orang dari luar. Kalau masyarakat sekitar, saya yakin bahwa dia bisa harmoni dengan masyarakat, dengan perusahaan. Karena ya perusahaan pun juga kan tentu ada program-program CSR-nya ya. Itu pembinaan masyarakat sekitar dan segala macam. Tapi kan karena ada anjuran dari luar itu ya memprovokasi, sehingga terkadang ya dia orang dari luar tapi mengaku orang dari situ. Banyak kejadian begitu. Saya ketemu kepala desa, dia bilang, Pak, itu bukan warga saya, itu dari luar. Nah ini kan, ini yang saya maksud, bahwa ya sedapat mungkin aparat keamanan itu bisa mengantisipasi bila mana terjadi seperti begini. Kan kasihan di atas namakan masyarakat, tetapi sebenarnya yang menikmati itu adalah para petualang-petualang itu. Seperti begitu masuk waktu itu. Oke, Pak, kalau mereka ini kan dalam tanda kutip di sini menjarah, mencuri. Kalau dari data yang saya baca, mereka ini kan tidak hanya 1-2 truk, tetapi kan banyak, Pak. Kemudian mereka ini menjualnya kemana? Apakah tidak bisa terdeteksi? Oh, tentu. Nah ini. Begini, karena kalau pembinaan petani itu kan perusahaan itu biasanya sudah punya kelompok tani. Nah inilah tadi yang saya maksud, bahwa kalau misalnya dia bisa mendapatkan TBS itu, TBS curian, maaf ya, karena bukan punyanya diambil, itu ada yang menampung. Yang menampung inilah sebenarnya yang menjadi ya mohon maaf, dia menjadi katalisator ya. Dialah yang mempercepat terjadinya perbuatan itu, karena dia bersedia untuk membeli, tidak perlu ada kelompok tani, tidak perlu ada administrasi kelompok tani tadi, jadi langsung dia bisa ditimbang. Tentu dia pun juga membeli dengan harga yang lebih relatif jauh lebih murah daripada yang di pabrik itu. Nah, saya kira itu kan selisih harga, itu mereka lah bermain di situ. Bahkan di tempat lain, saya kira bukan di Kalteng ya, di tempat lain ini justru ada tengkulak-tengkulak itu yang memang membiayai atau mensponsori orang untuk datang mencuri TBS di tempat orang. Artinya yang menjadi pokok persoalan di sini bukan cuma masyarakat dengan perusahaan, tetapi orang luar yang ikut cawe-cawe kemudian juga bisa mengatasnamakan masyarakat sekitar perkebunan sawit. Betul. Begini aja, kita pakai logika sederhana. Dalam suatu desa, ya kan? Ada satu desa, itu orang datang menjara sampai 200 puluhan mobil gitu loh. Tentu kan kita bertanya, apakah orang desa di situ punya mobil sebanyak itu? Ya kan? Apakah dia punya mobil sebanyak itu untuk datang? Inilah sebenarnya yang istilahnya mengejar target gitu kan. Itu saja, sederhana aja logikanya. Logikanya masyarakat desa situ malah mengharapkan mereka bekerja di perkebunan sawit itu sendiri. Oke.
Sejatinya memang itu sebenarnya masyarakat sekitar itu harus kita pekerjakan, terutama yang masih umur-umur produktif ya. Yes, Produktif. Karena ya pekerjaan yang ada di perkebunan itu kan bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Mungkin yang paling banyak masalah itu adalah ya menjadi tukang panen, kita akan menjadi pegawai untuk pemeliharaan, pemupukan ya. Kita berharap dari situ. Makanya pemerintah daerah itu sebenarnya kalau bisa bersinergi dengan perusahaan, bisa saja sebenarnya masyarakat, pemuda-pemuda masyarakat di situ untuk kita bisa dimintakan beasiswa untuk sekolah sehingga nanti dia bisa kembali, dia bisa mendapatkan pada posisi yang lebih bagus. Masa harus kita datangkan dari luar misalnya ya? Setuju, pada level mandor, asisten, dan manajer. Paling tidak harusnya kan putra daerah di situlah harusnya. Tentu ya harus punya etikat baik kan begitu ya. Terima kasih. Oke, Bapak juga mengatakan nih Pak, bahwa persoalan saat ini masih banyak mispersepsi, seolah-olah sawit ini merupakan industri yang merusak kawasan hutan. Dijelaskan Pak, silahkan. Oke, ini apa sih sebenarnya definisi hutan? Tadi saya di DPR diskusi dengan Balik ya. Jadi saya tanya begini, apa sih sebenarnya definisi hutan? Hutan itu artinya buat tanaman yang menjadi penutup tanah. Yes. Kalau gitu ya, tanaman yang tumbuh menjadi penutup tanah. Sekarang kalau misalnya orang membuat kelapa sawit, menanam kelapa sawit, itu kan menanam. Memang awalnya kita melakukan penebangan, ya, kemudian ditanami. Jadi kalau istilahnya, kalau orang mengatakan deforestasi, itu saya tidak setuju. Karena kata deforestasi itu berasal dari kata delete, menghilangkan hutan. Sedangkan kalau kelapa sawit tidak, change coverland, mengganti penutup tanah. Jadi itu effort forest. Nah inilah yang membuat kita ini sebenarnya kadang-kadang terbawa, tapi dia tidak mengerti makna yang sebenarnya. Karena dianggap bahwa sawit itu bukan tanaman hutan. Beda kita dengan orang Malaysia. Di Malaysia, negara Malaysia, tanaman sawit itu dianggap sebagai tanaman hutan. Jadi orang menanam sawit dianggap sebagai melakukan reboisasi. Nah itu barangkali yang perlu PR besar kita ini untuk bisa memahami ini dengan baik. Karena selama ini kan banyaklah beredar di luar sana, kita salah persepsi, kemudian sosialisasi dan penjelasannya pun tidak maksimal, sehingga itu menjadi bola liar. Bapak mengatakan di sini bahwa sawit itu tidak merusak, yang terdegradasi sebelumnya itu bekas hak pengusaha hutan, serta kawasan izin seperti hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, ini bisa dijabarkan nih Pak. Baik. Itu tadi, saya kan tadi bicara hutan ya. Bicara hutan. Hutan itu pada dasarnya kan cuma ada 3 fungsi ya. Fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Yang bisa ditanami kelapa sawit itu adalah hutan yang memang diperuntukkan untuk produksi. Di produksi ini pun juga ada produksi terbatas, dan ada hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah inilah yang dapat dikonversi akan menjadi APL. Artinya biasanya itu adalah hutan-hutan yang sudah HPH sudah ambil kayunya, ya. Itu hutan sudah terbuka, hutan rusak. Nah, itulah harusnya direboisasi. Tapi daripada reboisasi ya, kalau ditanami sawit, maka saya katakan tadi, kalau kita beranggap bahwa sawit itu adalah tanaman hutan, itu selesai persoalan. Ya, selesai persoalan. Tapi kalau salah dikatakan bahwa sawit itu bukan tanaman hutan, berarti dianggap bahwa hutannya hilang. Itu begitu. Nah, itu makanya ada 4 definisi, kita harus memahami apa itu deforestasi yang digembur-gemburkan orang. Itu adalah delete forest, menghilangkan hutan. Dan kemudian sawit apakah mendelete? Tidak, change, menanam, mengganti tanaman hutan. Jadi sebenarnya harus ya, karena definisi kita
masih mengatakan bahwa sawit bukan tanaman hutan, ya itu menjadi konflik. Tapi kalau di Malaysia seperti saya katakan tadi, Malaysia menganggap sawit itu adalah tanaman hutan. Begitu ditanami sawit dianggap bahwa telah dilakukan reboisasi. Kemudian bagaimana Pak menjelaskan supaya tanaman sawit ini menjadi tanaman yang berkelanjutan? Nah, begini, menjadi tanaman berkelanjutan ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya harus bisa distandarkan atau bisa disosialisasikan atau harus bisa diakrabkan dengan masyarakat. Ya. Karena berkebun atau berbudidaya itu harus ada istilahnya tuh good practice, mempraktekkan cara-cara yang bagus. Jadi kalau misalnya kita di sawit dikenal dengan good agriculture practice. Paling tidak bahwa bagaimana cara untuk menanam, jarak tanam, memelihara sehingga itu bisa cepat tumbuh dan bisa cepat menutup lahan ya, bisa menutup bumi itu. Inilah yang harus bisa dianukan sebenarnya. Jadi begini, ini kalau menurut saya, jadi harusnya dinas perkebunan ini harus bisa konsen di sini ya. Bahwa rata-rata masyarakat itu kan dia tidak paham itu arti bagaimana berkebun dengan baik, sehingga dia lebih cenderung untuk dia lebih cenderung mengatakan berkebun dengan menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu dia udah tanam, dia hanya panen. Nanti pada saat umur berapa tahun sudah tidak ada buah karena ini barang ini turus nih, nggak pernah dipupuk secara rutin, nggak pernah istilahnya itu di pruning, tumbuh liar saja. Jadi itulah yang perlu barangkali harus terus disosialisasikan ya Pak dari dinas terkait. Harus disosialisasikan. Saya lebih cenderung begini. Dulu waktu tahun-tahun 90-an itu ada kan petugas dari Dirjen Bung yang disebut dengan ADO. Kita pernah dengar ADO ya? Area Development Officer. Jadi ada memang petugas untuk membina petani. Penyuluh pertanian kalau dulu Pak. Penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan. Penyuluh pertanian ya. Nah, tapi kalau misalnya di sawit dulu dikenal dengan istilah ADO, ya. Memang khusus untuk itu. Nah, ini yang perlu untuk kita kalau menurut saya dikembangkan kaitannya dengan persawitan ya. Jangan lupa bahwa kebun sawit itu sekitar 40% ya, mungkin sudah lebih sekarang itu adalah kebun masyarakat, kebun rakyat. Kebun rakyat. Oke, berarti di sini Pak harus meningkatkan SDM petani sawit, masyarakat sekitar. Kemudian mereka diperkenalkan juga dengan teknologi, cara bercocok tanam, sehingga grade sawit yang mereka miliki ini bisa maksimal. Oke, kita kembali lagi Pak ke permasalahan konflik karena Bapak di sini bertugas sebagai bidang advokasi dan hukum. Nah, ketika ada permasalahan sawit antara pengusaha sawit dan masyarakat dan juga peraturan dari pemerintah, seperti apa teman-teman dari GAPKI ini Pak menjadi penjembatan? Oke, sebenarnya konflik ini saya katakan dari awal bahwa konflik terjadi itu karena adanya ketidaksepahaman ya, karena adanya beda persepsi. Nah, inilah perlunya bahwa kita harus bisa duduk bersama untuk membicarakan permasalahan yang sebenarnya. Nah, tentu dengan pikiran terbuka ya, apa segala, dan kalau bisa difasilitasi atau dimediasi oleh unsur-unsur pemerintah atau instansi yang terkait gitu. Duduk bersama. Oke, dalam satu forum. Kita lanjut Pak. Kemudian bagaimana GAPKI sendiri untuk mendorong para pengusaha sawit ini patuh terhadap PP nomor 8 tentang plasma? Ya, jadi begini. Dan kaitannya dengan plasma,
saya cerita dulu begini. Ya. Bahwa kebijakan perkebunan kelapa sawit itu awalnya, ya kan, itu ada disebut dengan PBN, Perkebunan Besar Negara. Ya. Kemudian dikembangkan oleh PBSN, Perkebunan Besar Swasta Nasional. Nah, pada saat itu dianggap bahwa kita ingin mengembangkan itu perlu modal besar, perlu lahan, ya. Sekarang itu dikembangkan sehingga bisa diterbitkanlah namanya HGU. Kemudian disadari bahwa setelah Piltrans itu dianggap sukses, maka dianggap bahwa PBSN itu harusnya juga bisa membina. Itulah cikal bakal yang ada disebut dengan FPBSM, ya, Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Nah, cuma di sini kadang-kadang orang tidak paham dengan baik. Aturan itu sebenarnya ada di Permentan 98 nomor tahun 2013, dinyatakan bahwa perusahaan itu harus bisa membina 20% dari luas kebunnya terhadap masyarakat. Maksudnya bahwa itu 20% bagi yang baru, sedangkan yang lama tidak bisa kita tuntut. Nanti pada saatnya perpanjang HGU-nya baru kita bisa terapkan itu. Kan tidak mungkin aturan berlaku surut. Kalau aturannya 2013, orang punya HGU tahun 2005, kan tidak mungkin mundur, ya kan? Nah, harusnya mundur, harusnya ditunggu dulu dia selesai itu, dia perpanjang HGU-nya, barulah dikenakan bisa diberlakukan. Nah ini yang tidak, kadang-kadang orang tidak sabar dan tidak paham dengan baik, ya. Nah itu Pak, yang menjadi kadang cikal bakal konflik juga dari masyarakat juga ngotot dalam tanda kutip meminta 20% perusahaan harus memberikan plasmanya tanpa melihat angka tahun keluarnya peraturan ini sendiri. Oke, pencerahan Pak buat kita. Kemudian misal perusahaan ini sudah benar Pak di tahun yang benar juga, kemudian tidak memberikan 20% plasmanya, adakah sanksi bagi pengusaha yang melanggar? Ini yang saya katakan tadi, misalnya dia punya HGU itu dulu terbit tahun berapa ya, tahun 80-an atau 90-an, sehingga pada tahun 2024 ini dia harus perpanjang. Peraturan ini, Pak. Itu ada perpanjang kan? Ya. Nah, itu sudah menjadi persyaratan bahwa dia harus mengeluarkan atau membina 20% dari luas HGU-nya untuk masyarakat. Itu menjadi persyaratan, sistem sudah berlaku. Berarti memang kita juga sebagai masyarakat, sebagai pengusaha sawit pun harus paham peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Betul, betul sekali. Oke. Kemudian Pak, menurut Bapak bagaimana dengan kebijakan tantangan industri sawit saat ini, Pak? Oh ya, begini. Kalau sawit itu, saya nggak bisa banget ya. Kita harus tahu bahwa sawit itu adalah minyak sayur, ya, vegetable oil. Kalau secara kimia, minyak sayur itu apakah itu minyak jagung, minyak matahari, minyak sawit, minyak lobak, ya, minyak zaitun, itu rumus kimianya sama, yaitu tersusun daripada gliseril dan mengikat 3 asam lemak, sama semua. Yang membedakan itu nanti hanya dari asam lemak jenuh dan tidak jenuhnya. Kalau sawit, asam lemak tidak jenuhnya itu kan lebih dari 50%. Semakin banyak asam tidak jenuh itu makin bagus, ya. Nah, artinya begini, itu rumusnya kan sama, sama. Yang menjadi masalah itu juga di mana-mana saya tanyakan itu, bahwa kenapa di antara minyak-minyak yang ada itu justru minyak sawit yang paling murah. Ini pemerintah pun saya tantang, kenapa bisa lebih murah? Saya kasih contoh ya, saya lihat dulu di mana saya punya itu. Saya sebutkan ya supaya bisa lebih Anda bisa lihat. Saya kasih contoh ya, perbandingan harga. Kalau untuk minyak zaitun, ya, minyak zaitun
Itu harganya itu, ini harga di Indonesia ya. Saya kalau masuk di supermarket antar istri saya itu, boleh belanja, saya pergi lihat perbandingan harga kan. Kalau minyak zaitun itu, setelah saya kalkulasi menjadi liter, itu harganya 260.000 per liter. Kan minyak zaitun. Kemudian minyak canola, minyak canola itu sekitar 103.000 per liter, ya. Minyak kedelai 104.000 per liter. Minyak jagung 115.000 per liter. Minyak goreng dari sawit cuma 14.000. Coba bisa dibayangkan, kalau misalnya pemerintah kita itu mampu untuk memperjuangkan itu harga, tidak usahlah seperti itu. Harga minyak sawit kita ini anggaplah 28.000, 2 kali lipat saja. Itu artinya buat TBS pun juga akan 2 kali lipat. Dulu TBS-nya petani, sekarang TBS-nya petani 2.500 misalnya, itu menjadi 5.000. Kalau bisa CPO bisa 2 kali lipat daripada harga yang sekarang. Karena kita ini, ya itulah. Jadi, mohon maaf, itulah kenapa itu orang dari luar itu menyerang sawit. Karena dia menginginkan supaya sawit itu harganya selalu murah. Harganya selalu murah karena dia menyumbang dalam kuantitas itu terhadap minyak sayur dunia itu 60%. Jadi bahan bakunya jadi lebih murah. Nah, mana kita pernah tahu kalau produk hilir itu dari mana? Ya kan? Kalau misalnya mbaknya ini pakai Hembody, tahu nggak dari minyak apa? Apakah minyak dari minyak kedelai, atau minyak biji matahari, atau minyak CPO? Kalau dia pakai standar minyak biji matahari, padahal dia pakai minyak CPO, kan jauh lebih murah harganya. Kan berarti di hilir inilah sebenarnya, kan orang hilir itulah orang di Eropa itu menyerang kita karena ingin mendapatkan bahan baku yang murah. Itu pendapat saya ya, dan saya bisa buktikan gitu. Anda masih bersama kami. Kita sudah berada di penghujung segmen, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa minyak sawit ini banyak sekali manfaat dan fungsinya, baik untuk kosmetik, untuk makanan, kemudian kita juga menuju biodiesel, kemudian margarin juga untuk perawatan tubuh, sabun, pasta, dan lain-lain, sangat banyak. Saingan kita biji minyak matahari, kemudian tadi Bapak bilang juga minyak zaitun, sehingga ini mempengaruhi harga. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, karena sudah berada di penghujung segmen ini Pak, apa Pak harapan daripada pengusaha maupun masyarakat untuk menjaga iklim investasi khususnya di Kalimantan Tengah? Oke. Kita bicara dengan data ya, bahwa Kalimantan Tengah itu mempunyai luas kebun sawit itu sekitar 1,8 juta hektar. Ya. Yang dikelola oleh korporasi sekitar 1,485 hektar. Kebun rakyat itu sekitar 330. Dari 1,485 hektar korporasi itu, yang sudah menjadi anggota GAPKI itu baru 800.000 hektar, ya. Jadi masih ada sekitar 600 hektar itu belum menjadi anggota GAPKI. Nah, inilah sebenarnya ya saya ingin menghimbau teman-teman yang belum menjadi anggota, marilah kita sama-sama untuk bisa memajukan kelapa sawitan. Karena begini, jangan sampai ada perusahaan yang belum menjadi anggota, dia ada masalah, tapi masyarakat menganggap itu anggota GAPKI. Nah, kalau kami anggota GAPKI itu kami sangat terbina dari pusat sampai itu untuk pembinaan kaitannya dengan CSR, ya,
kaitannya dengan apa namanya sosialisasi kita di GAPI pun juga secara rutin itu kita biasa melakukan pelatihan kepada petani. Nah, tapi kalau misalnya itu bisa terbina dengan baik, saya kira kita bisa hidup harmoni lah ya bersama dengan masyarakat. Demikian juga misalnya bahwa bagaimana masyarakat itu sedapat mungkin itu bisa langsung menjual TBS-nya itu langsung ke pabrik. Okay. Oke. Ini benar-benar terakhir Pak. Pesan untuk para teman-teman petani sawit. Oke. Itu teman-teman ya, saudara-saudara untuk petani sawit, begini. Seperti saya katakan tadi, mari kita berkebun dengan mengikuti prinsip-prinsip budidaya yang benar. Bahasa bisa bayangkan, karena ini sawit ini adalah tanaman tahunan, 25 tahun. Jangan sampai tanamanmu itu baru 10 tahun dia sudah payah ya. Jadi istilahnya itu sudah tidak bisa berproduksi dengan baik. Kan rugi siapa? Kalau misalnya mau menanam kembali kan butuh waktu 4-5 tahun baru bisa Anda nikmati. Jadi mulai rawatlah tanaman itu dengan prinsip-prinsip budidaya yang benar sehingga umur 25 tahun pun juga masih bisa dinikmati hasilnya dengan baik. Oke. Artinya Pak, kalau semua ini bisa diterapkan, sinergi sawit dan masyarakat, pengusaha dan juga pemerintah itu terjalin dengan baik. Kemudian betul, investasi dilindungi, maka sawit kita ini akan terus menyala. Terima kasih kepada Bapak Ketua Bidang Advokasi dan Hukum GAPKI, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhtar Tanung SEMM sudah berbagi bersama kami pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kami di Tatap Muka pada malam hari ini. Akhir kata saya, Olivia Teja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.